Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, baik. Hari ini kita akan mulai ya, memahami bagaimana tegangan-tegangan terowongan ya, tegangan-tegangan di batuan ya, ketika terowongan itu akan dibuat. Di sini akan kita pelajari bagaimana distribusi tegangan ketika terowongan itu dibuat atau digali yang bentuknya lingkaran atau bulat. Jadi diharapkan tegangan-tegangan yang kita pelajari di mekanika batuan gitu ya, dan sebelumnya termasuk juga kerja keruntuhan di minggu lalu itu menambah parameter yang akan menunjang dalam mencari kestabilan. Ujung semua ini akan menjadi penunjang ya, dalam analisis kestabilan terowongan. Paling di minggu ini nggak lama gitu ya, karena pengantar dulu. Setelah ini di minggu kelima kita offline, saya ajarkan bagaimana menghitungnya dengan persamaan empirik untuk mendapatkan distribusi ini. Nah, di materi minggu ini kita akan mempelajari dua ya. Satu, tegangan, ini satu ya, ada tegangan V, dua ada tegangan H. Apa ini? Tegangan vertikal dan tegangan horizontal ya. Jadi di di kondisi in situ ya, atau kondisi alami, kondisi sebelum diganggu atau masih setimbang ya, itu pasti ada tegangan vertikal dan tegangan horizontal. Nah, dua tegangan ini sebenarnya sumbernya dari mana? Ini kan alami gitu ya. Nah, pendekatan beberapa teori itu menjelaskan bahwa sumber tegangan ini ada tiga ya. Yang pertama yang paling besar sumbernya itu kontribusinya dari berat tanah atau batuan yang ada di atasnya gitu. Jadi misal ini nanti suatu elemen atau suatu terowongan gitu ya. Ini permukaan. Nah, sedalam ini ya, mau berapapun lapisan batuan, massa batuan ini memiliki berat gitu ya. Ada jangan ini dalam misalnya ton gitu ya. Karena ada gravitasi nanti menjadi kilo newton gitu ya. Atau nanti mega newton bisa gitu ya. Nah, berat tanah inilah yang akan menjadi sebuah tegangan. Karena mega newton ini adalah tegangan. Itu yang paling besar gitu ya sumbernya. Selanjutnya ada tegangan akibat tektonik. Nah, kok bisa ya tektonik menyebabkan tegangan? Kalian tahu bahwa kegiatan tektonik ini sumbernya adalah adanya sirkulasi di magma, perputaran perputaran karena perbedaan suhu seperti layaknya air yang mendidih gitu ya, itu akan menyebabkan sirkulasi atau perputaran material padat di atas magma. Salah satunya adalah lempeng benua dan lempeng samudra gitu ya. Di bawahnya ada sirkulasi magma gitu ya. Magma. Nah, ketika sirkulasi ini menyebabkan suatu lempeng samudra ini patah, itulah yang dia gempa gitu. Tapi kalau dia tidak patah, hanya bergesek, sebenarnya juga gempa tapi kecil, nggak terasa di permukaan. Nah, yang terasa sampai di permukaan gitu ya, itu ketika massa batuan lempeng samudra itu banyak ya, atau lebih besar gitu ya, sehingga patah dan menyebabkan gempa ya. Getaran itulah gitu ya yang akan menyebabkan tegangan juga. Oke, makanya nanti di dalam pemodelan ada koefisien gempa ya, KH, koefisien gempa horizontal ini
Ini dimasukkan ke dalam model gitu ya, agar dipertimbangkan. Selanjutnya tegangan sisa. Apa ini tegangan sisa? Tegangan sisa ini adalah tegangan yang awalnya itu ada ketika terjadi di bidang discontinue ya. Misal di ini adalah hanging wall ya. Yang di bawah adalah foot wall. Nah, ini terus terjadi pergerakan gitu ya. Sehingga terjadi pemisahan gitu ya, yang lebih jauh antara hanging wall dan foot wall ini gitu ya. Kondisi ini akan berhenti gitu ya ketika sumber tegangan lain, contohnya ini ya, ini juga ya menyebabkan tegangan residual ini gitu ya, itu akan berhenti. Oke. Nah, ketika dia berhenti, artinya dia akan kembali menjadi kondisi alami atau in situ, sama aja ya, atau setimbang. Nah, dengan adanya penggalian nanti kita membuat di sini sebenarnya terowongannya di sini, yang awalnya setimbang ya, tegangan sisa di sini itu akan bekerja lagi. Itu maksud tegangan sisa gitu ya. Oke. Nah, ini bagaimana kita memodelkannya di terowongan gitu ya. Kita memodelkan struktur gitu ya. Struktur yang berada di sekitar terowongan. Nah, ini ya. Jadi ada 3 sumber ya, 1 2 3 yang menciptakan tegangan vertikal dan tegangan horizontal. Tegangan in situ. Ada yang tanyakan? Belum ada? Nah, lanjut. Nah, jika sebuah lubang bukaan bawah tanah ya, atau tanah dibuat pada masa batuan yang luas ya, sehingga kondisi tegangan yang awalnya ini adalah in situ gitu ya, maka akan menjadi tegangan yang terganggu gitu ya. Ini terganggu nih. Tegang in situ ini ada 2, tegangan vertikal, tegangan horizontal. Yang ini ada 3 ya. Ada tegangan tangensial, ada tegangan radial, ada tegangan tangensial dan radial. Oke. Nah, yang akan kita cari distribusi tegangannya itu ini yang ini. Kita mengetahui distribusi tegangan ini harus tahu tegangan sumbernya. Gitu ya. Nah, setelah perubahan ini gitu ya, kondisi tegangan yang baru, artinya setelah kita mengetahui distribusi tegangan ini, berarti tegangan baru ya. Oke. Akan dialami masa batuan di sekitar lubang bukaan tersebut. Nah, kalau dialami gitu ya, artinya reaksinya udah diterima gitu ya oleh batuan di sekitar yang awalnya setimbang nggak jadi setimbang. Nah, reaksi ini harus direspon oleh para engineer. Mau makan dengan api? Minta dong satu. Tapi boleh ngajar dulu. Ya, ngajar dulu ya. Jadi setelah kita mengetahui tegangan terganggu ini, setelah kita mengetahui distribusi tegangan itu ya, kita akan tahu sebagai engineer harus berbuat apa. Karena reaksinya misal, reaksi ini menyebabkan tegangannya menutup kembali. Ya, ini yang awalnya udah digali, ditutup gitu ya. Ditutup kembali sehingga dia runtuh gitu ya. Artinya kalau menutup kembali terowongan runtuh dong gitu ya. Nah, bagaimana respon kita pada reaksi itu? Kita memasang support. Gitu ya. Terus kalau ditambang setelah support ini gitu ya, nanti ada juga bagaimana pengaruhnya kalau kita membuat terowongan yang lain gitu ya dengan jarak tertentu. Apakah yang ini aman? Kalau kita tahu distribusi tegangannya, kita akan tahu
di mana jarak yang paling aman untuk dibuat terowongan yang sama. Gitu ya. Semuanya dari distribusi tegangan ini. Oke? Kalau ada yang bertanya silakan ya, dipotong saja. Nah, pemahaman ya untuk tegangan awal atau tegangan sumber tegangan gitu ya. Tegangan vertikal, tegangan horizontal ya, tegangan in situ, ada tiga tegangan tadi, tegangan terdistribusi atau tegangan terganggu gitu ya. Termasuk nanti juga arahnya gitu ya. Ingat di Mohr circle ya, baik menggunakan rumus atau grafis, kita bisa menghitung sigma n, sigma 1, sigma 3 gitu ya. Ini ada arah gitu ya. Arah tegangannya gitu ya. Nah, kalau kita sampai memahami sampai arah ini gitu ya, di dalam proyek sebenarnya memang harus dipahami ya, agar tahu nanti di mana tegangan yang paling besar ini menekan gitu ya, arahnya di mana itu harus diketahui gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu bagian penting dalam perencanaan gitu ya. Nanti kalau nggak tahu dalam perencanaan tiba-tiba nih dimodelkan gitu ya, kita tidak akan tahu gitu ya di mana sebenarnya tegangan ini akan terdistribusi gitu ya. Karena apa? Dalam pemodelan itu banyak sekali penyederhanaan gitu ya. Salah sedikit ya salah semua. Salah tegangan, salah arah gitu ya. Makanya penting di awal kita harus mencari secara empirik dulu ya, distribusi tegangan ini. Nah, dalam banyak kasus ya, tegangan terinduksi ini atau yang terganggu itu ini melampaui masa batuan. Makanya bisa nanti menyebabkan ketidakstabilan, bahkan keruntuhan gitu ya. Karena apa? Tidak sempat untuk memberikan perkuatan atau support. Oke? Nah, kita masuk pertama, tegangan vertikal. Nah, kalian bayangkan gitu ya, misalnya ini permukaan, ada suatu elemen, anggap aja elemen ini adalah terowongan lah gitu ya. Ya apa-apa lah, batuan yang sini, yang terowongan. Oke? Kedalamannya 1 kilo ya, 1000 meter. Oke? Nah, kalian bayangkan ini gitu ya. Nah, ada batuan di atasnya gitu ya, itu memiliki density, anggap homogen, ini homogen ya, homogen sama semua, density-nya ini 2,7 ya, ton per meter kubik atau gram per cc sama saja ya, ton per meter kubik. Terus ada satuan yang baru nih ya, nah kalian harus memulai membiasakan diri, ada satuan baru. Ternyata kalau ini dikonversi ke meganewton per meter kubik, ini 0,027 gitu ya. Walaupun meganewton ini udah menjadi gaya, tinggal dikalikan aja, ini dikali dengan 10 ya. 10 kg meter per sekon kuadrat. Kan gitu ya. Ternyata ke meganewton itu 0,027 gitu ya. Jadi ton ke meganewton itu per 1000-nya. Per 100 ya. Jadi ton dengan meganewton itu adalah 1/100 gitu ya. Oke? 1 ton sama dengan 1/100 meganewton gitu ya. Nah, itu kalau cara mengingatnya. Oke? Nanti tolong diingat juga tuh gitu. Kalau misalnya ini 1 ton per meter kubik, ini untuk tekanan. Kira-kira berapa kPa? Nah, ini jadi pertanyaannya. Kalian harus mencari gitu ya. Ada satuan yang bisa kita bayangkan karena familiar gitu ya. 1 ton per meter kubik bisa kita bayangkannya. kPa ini adalah satuan yang nggak familiar, tapi digunakan dalam pemodelan, dalam analisis gitu ya. Oke, kita nggak menggunakan ini lagi gitu ya, tapi menggunakan yang ini. Oke. Nah, dari sini gitu ya, kalian tahu nggak kira-kira bagaimana menghitung tegangan vertikalnya? Kalau kondisinya seperti ini, kedalaman 1 kilo, terus ada density-nya. Silakan, saya tunggu ya. Saya sekalian absen. Absen. 55.
Apa saya panggil semua lah. Elnando, Hadir, Pak. Adelia, Hadir Bapak. Rizwanda, Hadir, Pak. Aditya, Pratama. Nggak ada. OTA nih kayaknya ini. Immanuel Munte, Hadir Pak. Risti, Hadir Pak. Hadir Andre, Pak. Andre Nebaho, Hadir Pak. Aifa ada? Nggak ada Aifa? Hadir Pak. Tidur ya. Dola ada Dola? Hadir Pak. Franklin? Nggak ada Franklin? Hadir Pak. Novita, Hadir Pak. Fatima, Saya Pak. Raihan? Ada Raihan? Hamam? Nur Aisyah? Hadir Pak. Najwan? Hadir Pak Najwan Pak. Anastasia? Hadir Pak. Yasril Jambak? Hadir, Pak. Iko Ahmad? Hadir Pak. Richard Ricardo? Hadir Pak. Muhammad Izan? Hadir Pak. Oksa Muji? Hadir Pak. Taruna? Hadir Pak. Olida? Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Putu Rema? Hadir. Hadir. Ahmad Fadli? Ada? Nggak ada. Sadianto? Hadir, Pak. Ada. Yowan Azari? Hadir, Pak. Ada. Mikael Albert? Hadir, Pak. Raka? Hadir, Pak. Robi Poraga? Hadir, Pak. Rizky Islamiansa? Hadir, Pak. Rafli Bintang? Hadir, Pak. Selvia Rahmi? Hadir Pak. Rizky Novadila? Hadir, Pak. Salaisya? Hadir Pak. Bonatua Sihombing? Erik Susanto? Hadir Pak. Abu Muslim? Al Ahli? Nggak ada. David Dalius? Ada David Dalius? Nggak ada ya? Muhammad Hadi Wicaksona? Siap hadir Pak. Immanuel Guluan? Hadir, Pak. Surya Sandi? Richard Pandu? Hadir Pak. Judan? Hadir Pak. Rido? Hadir Pak. Destria? Nggak ada Destria. Angelica. Oke. Laili? Hadir Pak. Jeremia? Hadir, Pak. Dara? Hadir Pak. Kurnia Ramadan? Hadir, Pak. Riu Samudra? Hadir, Pak. Elda? Nggak ada Elda. Citra? Hadir Pak. Muhammad Nanang? Hadir Pak. Sri Ayu? Hadir Pak. Kelvin Daniel? Hadir Pak. Gustina Tawis? Ada? Gustina Tawis? Hadir. Mana? Udah. Mutiara Dwi? Hadir Pak. Sylvia Ardila? Hadir Pak. Indri Ratu? Hadir Pak. Renov? Ada Renov? Khairul Pasha? Andreas Ananda? Reza? Saya Pak. Jennifer?
Ada Jennifer, Marcella Sirait, Hadir, Pak. Rivian Sandi, Hadir Pak. Muhammad Arfan. Ada Muhammad Arfan? Nggak ada. Diki. Hadir Pak. Oke ya. Ada yang mau dipanggil? Udah ya. Kita akan lanjut. Nah, ayo gimana sehingga mencari tegangan vertikal? Ada yang udah tahu? Gimana Franklin? Itu Pak di kedalaman dikali berat massa batuannya Pak ya. Jadi benar ya, terima kasih ya ini Franklin. Jadi kedalaman itu anggaplah satuannya meter ya, dikali dengan density-nya. Ya, misal density tadi adalah meganewton ya, yang kita ketahui di sini ya, meganewton per meter kubik. Maka akan menjadi meganewton per meter persegi gitu ya. Nah, ini adalah sebuah tekanan gitu ya. Nanti kita tinggal ubah meganewton per meter kuadrat ini kira-kira berapa MPa gitu ya. Nah, itu ya untuk mencari tegangan in situ vertikal. Nah, ternyata oke. Dengan perhitungan gitu ya, 2.700 ton per meter kuadrat ini sama dengan 27 MPa ya. Saya minta kalian cari ya, ini sebenarnya berapa meganewton per meter kuadrat. Bentar ya. Nah, ya, ini tolong dicari kalian ya, ini konversi saja agar kalian belajar mengingat. Ketika dikonversi ke meganewton, ke MPa, ke ton, kalian sudah terbiasa itu ya. Tolong ya dipelajari ini ya. Dicari, dibaca-baca sekilas saja. Nah, ini ya, jadi rumus empiriknya sebenarnya umum lah itu ya, density kali kedalaman gitu ya. Nah, tapi di sini menjadi empirik karena ada angka atau konstanta yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Koefisien ini atau konstanta ini adalah density rata-rata di lapangan, siapapun penemunya gitu ya. Nah, kalau kita menyesuaikan di lapangan kita tinggal ubah aja ini ya. Ini satuannya ini dalam meganewton per meter kuadrat kubik tadi ya, ini. Jadi 2,7 tuh ya. Ini batuan beku. Oke. Karena memang kalau di terowongan itu biasanya ditemukan batuan beku karena sangat dalam ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Nah, Yang tanya Pak, ya gimana? yang 0,027 tadi itu density rata-rata Pak? Iya, density rata-rata. Berarti itu kan misalnya ada banyak jenis lapisan batuan, berarti itu dirata-ratakan density-nya gitu Pak? Iya, jadi ini 0,07 tadi kan itu data empirik ya Erik ya. Jadi dalam penelitiannya dia mengambil data density itu di setiap kedalaman. Jadi mungkin ada yang 2,7, ada yang 2,9 gitu ya, ada yang 2,3 gitu ya. Itu dirata-ratakan 0,027 gitu ya. Terus data-data itu digabungkan untuk mendapatkan korelasinya. Sehingga bisa digunakan lebih mudah daripada kita menggunakan persamaan ini. Ya, kalau grafik seperti ini akan lebih mudah. Ya, untuk density-nya rata-rata ya. Jadi misal seperti ini, kalian terowongan ini gitu ya, ini permukaan 1, 2, 3 gitu ya, 1, 2, 3. Pasti ini dilakukan pemboran bukan hanya density saja ya didapatkan ya, ada yang lain. Oke, gitu ya Erik ya. Ya Pak. Jadi selain density ada modulus yang, ada Poisson ratio gitu ya, ada kalau diuji kuat tekan gitu ya dan sebagainya gitu, banyak sekali ya ini ya. Ya selain itu ya pasti ya di atas ini tapi di atas enggak biasanya, mulai di kedalaman berapa itu diambil juga grade namanya ya, atau kandungannya berapa ya, misalnya emasnya berapa ppm gitu ya.
per tonnya gitu. Oke. Tadi ada yang angkat tangan siapa? Aifa ya? Ada apa Aifa? Nggak ada? Baik, jadi kalau mau lebih mudah, kita gunakan grafik ini ya. Grafik ini berarti empirik ya. Banyak sekali, ternyata ratusan. Dan data ini diambil dari data ini diambil korelasi berupa garis linier gitu ya. Oke, ya sudutnya hampir 45 derajat gitu. Oke, ini dengan ini hampir sama nih sudutnya gitu ya. Jadi mudah sekali. Jadi bagaimana penggunaannya? Kalian perkirakan kedalaman, misal 1000 tadi ya. 1000, tarik ke kanan, tarik ke atas. Jadi sekitar 25 MPa. Untuk 1000 meter ya. Oke, bentar ya, ini dulu ya. Ini anak saya. Oke, kita lanjut ya. Jadi secara empirik grafik ini untuk 1000 untuk kedalaman terowongan 1000 meter ya. Dan ingat material di atasnya itu homogen ya. Jadi 1 kilometer itu tekanannya 20 MPa berdasarkan rumus tegangan vertikal. Nah, oke. Ini bisa kalian coba aja nanti gitu ya. Di ini. Kalau kita masukkan gitu ya. Oke. Walaupun sebenarnya kalau di rumus bukan 25 gitu ya. Ini kan perkiraan aja, tapi 27 MPa gitu ya. Ya. 25 plus minus lah gitu ya. Ya bisa tepat ya, tapi harus kalau menggunakannya ini nanti gunakan skala ya. Ini 20 ya. Oke. Nah, sekarang udah ya, udah clear ya untuk menghitung tegangan vertikal. Nah, sekarang satu lagi nih tegangan yang alami, yaitu tegangan horizontal ya. Jadi di alam itu ada juga tegangan horizontal. Jadi seperti ini bentuknya ya, penampakannya. Ada tadi permukaan, ke bawah ini adalah tegangan vertikal yang dirasakan oleh terowongan. Terus ada juga nih gitu ya, tegangan horizontal. Ada juga tegangan horizontal. Nah, tegangan horizontal ini susah sekali untuk mengukurnya gitu, gimana gitu ya. Nah, untuk mengukurnya kita harus mendapatkan korelasi antara tegangan horizontal dengan tegangan vertikal ini. Korelasi ini diwakilkan dengan K. Ini adalah konstanta. Jadi kalau K ini konstanta apa? Konstanta ini adalah rasio tegangan horizontal per tegangan vertikal. Dibalik aja rumusnya ya. K sama dengan tegangan horizontal per tegangan vertikal. Inilah K gitu ya. Nah, apa yang kita perlukan? Berarti kita memerlukan nilai K ini. Oke? Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai K ini? Nanti saya sharing ada dua ya. Penelitian ya agar mendapatkan nilai K ini. Yang pertama menurut Terzaghi dan Richard tahun 52, lama sekali ya. Dengan cara memanfaatkan data quotient ratio, kita bisa mendapatkan atau memperkirakan nilai K. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Bagaimana kalian mendapatkan quotient ratio ini? Nah, sekarang saya tanya. Gimana cara mendapatkan quotient ratio? Saya tunggu ya. Tadi ada Franklin yang jawab ya. Apalagi ayo yang jawab ini. Di mana nih? Atau caranya gimana mendapatkan nilai quotient ratio? Saya tunggu ya. Masa nggak ada yang tahu? Kalian cari di Google lah dulu lah. Ya, saya tunggu ya.
Ya, gimana Erik? Ini Pak, di Google Pak katanya tegangan lateral dibagi regangan aksial Pak. Oke, bentar ya, Erik ya. Lateral per aksial tadi ya. Ntar saya ini dulu. Ngurusin ini dulu ya. Gimana tadi Erik? Regangan lateral dibagi dengan regangan aksial. Iya Pak. Kira-kira yang pengertian kamu jelaskan tadi itu kita dapatkan di kegiatan apa? Di uji kuat tekan Pak. Ya, diuji kuat tekan. Jadi dengan kita melakukan ya, UCS ini akan mendapatkan 3. Yang pertama kuat tekan itu sendiri, yang kedua Poisson ratio, yang ketiga modulus Young ya. Tapi tolong ya Erik nanti lateral dengan aksial gitu ya. Seperti ini regangan itu ya. Lateral per regangan aksial. Nah, ini tolong kalian pahamin lagi ya. Yang kemarin sampel ditekan gitu ya. Mana aksial, mana lateral gitu ya. Yang memendek itu apa, yang melebar itu apa. Saya nggak ulangin lagi ya. Nah, proses atau rumus ini ya, itu membayangkan regangan lateral, rasio regangan lateral dengan regangan aksial itu mengandaikan tegangan vertikal dan tegangan horizontal yang secara lebih luas gitu, mirip-mirip sebenarnya. Tegangan vertikal, tegangan horizontal gitu ya, sama aja. Kalau yang ini aksial atau lateral kira-kira? Kalau yang dari atas ke bawah nih, ayo masih ingat nggak? Misal ini sampel, kan sama elemen ini sampel, ada juga yang bentuk terowongan, dia memendek, tapi selama memendek sampel ini dia menggendut ya. Perbedaan ini apa? Aksial atau lateral? Aksial Pak. Yang ini aksial, yang ini lateral ya. Oke. Nah, kira-kira kalau seperti ini tegangan vertikal ini dianggap apa kira-kira? Ayo. Kalau di sini. Jadi gini ya. Tegangan vertikal ini dianggap tegangan utamanya gitu ya. Arahnya ke arah tegangan aksial. Jadi kalau nekan ke bawah gitu ya. Oke. Itu nanti perubahan atau deformasi apa namanya itu sampel ini yang ke kanan. Berarti lateral ya. Berarti kalau tegangannya ke sini itu bisa ke kiri atau ke kanan ya. Arah regangannya ini adalah lateral gitu ya. Kalau yang dari samping itu atas ke bawah, membuat sampel ini akan bisa memanjang atau memendek, itu adalah tegangan aksial. Jadi apa? Regangan-regangan ini yang nanti dihitung sehingga mendapatkan nilai Poisson ratio, sebenarnya dia mendapatkan rasio arah dari regangannya gitu ya. Regangan lateral itu disebabkan tegangan vertikal, regangan aksial itu disebabkan ya ini saja, tegangan vertikal menyebabkan regangan lateral,
tegangan horizontal menyebabkan regangan aksial. Oke, ini bukan jangan. Ini adalah hubungan gitu ya. Bagaimana K ini bisa menghitung atau Poisson rasio ini bisa menghitung K gitu ya. Oke? Ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Sekarang udah bisa ya menghitung K. Oke? Nah, menurut Brownhoff dan Hergen, secara kualitatif dinyatakan ya, dia sudah meneliti kuantitatifnya ya, bahwa K ini dia cenderung tinggi kalau di dangkal. Ingat ya, kalau di dangkal. Dan terus menurun dengan bertambahnya kedalaman. Jadi K-nya ini akan berkurang ya. Akan berkurang nilainya kalau depth ini itu turun gitu ya. Oke. K ini sorry. K ini turun, oke. Kalau kedalamannya itu naik. Nah, saya jadi ini ya. Intinya ini kedalaman ini depth ini kan dalam contohnya meter ya. 100 meter, 200 meter itu kedalamannya itu naik gitu ya atau besar gitu ya. Bukan mendekati permukaan tapi terus dalam gitu ya. Nah, ini ya. Secara kualitatif itu dinyatakan oleh mereka. Oke? Nah, sekarang coba saya tanya seperti ini ya. Ini sudah di Macbeth juga. Kalau misal nilai K sama dengan 0,5. Atau di sini ya, mula-mula ya. K sama dengan 1. Bagaimana rasio atau hubungan antara tegangan vertikal dan tegangan horizontal? Tegangan vertikal, kalau K sama dengan 1 apa? Ayo. Tegangan vertikal dan horizontalnya sama, Pak. Sama dengan ya. Kalau K sama dengan 0,5? Tegangan vertikalnya lebih besar, Pak. 2 kali lipat dari tegangan horizontalnya, Pak. Misal saya tulis seperti ini ya. Tadi kan tegangan horizontal sama dengan 0,5 tegangan vertikal gitu ya. Ini enggak atau salah saya? Rumusnya ingat kalian tadi yang di atas. Yang ini ya. Ini jangan lupa ya. K-nya 0,5. Jadi setengah tegangan vertikal adalah tegangan horizontal gitu ya. Atau dua kali tegangan vertikalnya itu baru satu tegangan horizontal gitu ya. Artinya ini yang kita buatkan hubungannya, tegangan vertikal lebih besar dari tegangan horizontal. Oke? Bisa? Ngerti ya? Nah, kalau 0,3 dan seterusnya sama aja gitu ya. Bisa ya ini ya? Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Ini 0,5. Oke? Nah, sekarang sore tahun 94 juga bisa menjelaskan atau menghitung K ini. Dia mempertimbangkan bukan satu parameter ya, seperti Richard dan yang di atas tadi ya. Cuman Poisson rasio ya. Di sini sore mempertimbangkan modulus yang secara horizontal dan kedalaman. Itu bisa menghitung nilai K gitu ya. Silakan kalau kalian mau membandingkan gitu ya, bagaimana hasilnya gitu ya di kondisi yang sama. Nah, tetapi keduanya butuh uji lab gitu ya untuk memperkirakan ini. Kalau ini enggak, uji labnya adalah modulus yang horizontal. Kalau tadi Richard itu menggunakan Poisson rasio ya. Artinya apa? Kita setelah menguji kuat tekan ya, kita sudah bisa memperkirakan tegangan horizontal dan tegangan vertikal gitu ya di terowongan yang akan kita buat di kedalaman tertentu. Oke. Nah, ternyata tegangan horizontal ini kita bisa dapatkan dari
grafik yang menyatakan kedalaman dan konstanta K gitu ya. Asal kita sudah mendapatkan modulus yang secara horizontal gitu ya, perkiraannya. Misal kita udah uji lab beberapa, ternyata di sini ya modulus yang untuk batuan misalnya sandstone ya, ini gigapascal, rata-ratanya di sini, di sini gitu ya. Terus kedalamannya itu 1000 tadi, jadi tarik ke kanan, tarik ke atas. Nah, anggaplah ini 0,95 gitu ya. Jadi K-nya sama dengan 0,95. Tegangan horizontal sama dengan 0,95 tegangan vertikal. Masih tetap tegangan vertikal lebih besar dari tegangan horizontal. Gitu ya. Coba nanti kita naikkan sedikit gitu ya. Di sini tarik ke kanan, mungkin 1 gitu ya. Artinya di kedalaman 900 barulah tegangan horizontal sama dengan tegangan horizontal sama dengan, kalau ya batuannya dengan rata-rata modulus yang 25 gigapascal. Untuk yang lain belum tentu gitu ya. Di mana tegangan vertikal dengan tegangan horizontalnya itu sama tergantung dari modulus yang, kalau lihat dari sini modulus yang dari batuannya. Oke. Kalau di sini kita tarik 1 itu untuk yang material yang tidak memiliki modulus yang cuma 10 gigapascal atau 10.000 MPa gitu ya, itu di kedalaman yang sangat dangkal di sini gitu ya. Paling ini di ratusan meter gitu ya, kalau 10 gitu ya. Ternyata kalau untuk batuan yang lebih keras gitu ya, nggak ditemukan gitu ya. Nggak ada gitu ya, nggak ditemukan modulus rasio tegangan vertikal sama dengan tegangan horizontal gitu ya. Ditemukan pasti tegangan vertikal lebih besar daripada tegangan horizontal. Oke, ada yang tanyakan? Silakan kalau yang tanyakan. Kalau nggak ada, absen juga sudah ya. Nah, ini nanti kita mulai di minggu depan. Saya mau ajarkan ini offline ya. Karena nanti banyak sekali rumus-rumus dasar gitu ya. Terus nanti tujuannya dalam membuat grafik distribusi tegangan ini gitu ya. Bagaimana kerjanya tegangan terdistribusi ini gitu ya. Oke. Nah, atau tegangan terganggu ini gitu ya. Sampai nanti kita coba menghitung secara manual bagaimana dengan radial dan tegangan tangensial gitu ya. Kalau Excelnya sudah saya buat gitu ya, seperti ini saya tunjukkan. Nah, seperti ini ya. Ada tegangan radial, radial tangensial, dinilai K setengah. Tinggal untuk K1, K2 gitu ya. Dan untuk tekanannya ada 27 MPa. Oke. Ini tegangan vertikalnya nih. Kalau ini ya. Nanti tinggal ada rasio, kalau dia K2 gimana gitu ya. Di nanti sudut, nah sudut ini minggu depan saya jelaskan ya. Oke. Baik, sekali lagi saya tanya, ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya untuk materi hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Erik. Pak, untuk kedepannya ini Pak, kalau yang online itu jam 7 atau setengah 8 Pak? Kalau online jam 7. Oke, Kalau yang Pak. offline setengah 8. Oke, Pak. Itu ya. Ya. Pak, nanti geotek offline atau online Pak jadi ya Pak? Lah, kalau kan kemarin offline terus. Oh ya, offline ya Pak. Oke Pak. Iya Pak. Ya,